Halo guys, jumpa lagi dengan channel Mega 59. Hari ini kami berada di Klenteng Po Andian Pekalongan, suatu tempat ibadah umat Tridharma yang paling legend guys. Klenteng ini klenteng tertua yang ada di kota Pekalongan, juga merupakan cagar budaya. Lokasinya itu berada di Jalan Blimbing nomor 3, 5, dan 7 Pekalongan. Kami mengunjungi Klenteng Po Andian ini pada tanggal 28 Januari tahun 2024 kemarin aja guys. Itu bertepatan dengan acara atau keramaian besar guys. Ada sembahyang tolak bala atau siswa. Sembahyang tolak bala 2024 ini merupakan bagian dari agenda kegiatan Tahun Baru Imlek 2575 Klenteng Po Andian Pekalongan. Kalian dapat melihat daftar acaranya apa aja di sini guys, kami lampirkan. Kalau kalian ingin tahu sembahyang bersama dan ritual siswa itu seperti apa, kalian dapat melihat di videoku yang ini sudah aku unggah guys di channel Mega 59. Klenteng Po Andian ini selain sebagai tempat ibadah umat Tridharma juga merupakan cagar budaya. Tentang Klenteng Po Andian sebagai cagar budaya, kami telah mengunggah beberapa video mengenai Klenteng Po Andian ini komplit dengan sejarahnya dan dewa-dewi yang ada di Klenteng Po Andian ini. Hari ini kami akan mengajak kalian jalan-jalan atau tur di Klenteng Po Andian. Waktu kalian datang ke tempat ini, kalian akan menemukan sepasang arca penjaga pintu yang namanya Baukuse atau Kilin. Lalu kalau kalian masuk lebih dalam lagi, kalian akan menemukan tempat untuk berdoa kepada Tuhan. Jemaat Tridharma ini guys tidak hanya berdoa kepada dewata maupun berdoa kepada leluhur-leluhurnya, tetapi yang terutama mereka lakukan adalah berdoa dulu kepada Tuhan atau yang mereka sebut Tien. Di area ini terdapat hyolo yang besar guys, namanya hyolo utama, hyolo yang khusus digunakan untuk menancapkan dupa-dupa setelah umat selesai berdoa kepada Tien atau kepada Tuhan. Selain itu di tempat ini juga ada benda merah seperti labu ini, namanya bunlo guys. Fungsinya untuk tempat pembakaran uang-uangan kertas, dipersembahkan kepada dewa-dewi. Juga ada kertas-kertas doa yang dibakar di tempat ini. Seperti ini loh guys, uang-uangan yang berwarna emas ini yang khusus dipersembahkan untuk dewa-dewi. Kalau yang untuk leluhur warnanya warna perak. Setelah umat tadi berdoa kepada Tuhan atau kepada Tien, kemudian mereka melanjutkan berdoa di altar yang ini guys. Ini adalah ruangan inti guys, ruang doa utama. Mereka berdoa di altar tengah ini guys kepada dewa-dewa yang diwakili oleh patung-patung atau yang mereka sebut Kimsin. Sedang dewa-dewanya mereka sebut Sinbing, dan panggilannya adalah Kongco untuk dewa-dewa dan Makco untuk dewi-dewi. Di altar utama ini
umat Tridharma berdoa kepada dewa atau Kongco Chai Shinya, yaitu dewa kekayaan yang memberi rezeki, juga kepada Kongco Tai Hei Chin Chin atau yang mempunyai nama lain Kue Lakwa, yaitu dewa pelindung perdagangan laut, juga kepada dewa Samtai Cunaca yang melawan roh jahat. Di belakang altar utama tadi guys, terdapat altar yang posisinya lebih tinggi. Ini adalah altar dewa atau Kongco Sin Lung Tai Te atau Sin Jin Kong, yaitu dewa obat, juga merupakan dewa tuan rumah kelenteng Po Antian Pekalongan. Di sebelah kanan altar yang mulia Kongco Sin Lung Tai Te terdapat altar yang lebih kecil. Altar ini untuk sembahyang kepada dewa Kwan Seng Te Kun atau Kwan Kong, yaitu dewa keadilan, dewa yang setia, juga pelindung perdagangan. Juga kepada dewa Kai Lam Tai Ong atau Kongco Tan Kwijan. Ini adalah bupati Pekalongan yang pertama yang dianggap atau diangkat sebagai dewa karena perbuatannya yang mulia, banyak menolong sesama. Juga kepada dewa Kong Te Chun Ong, dewa kekayaan dan dewa yang melindungi kita dari bahaya atau dari bencana alam. Di sebelah kiri altar yang mulia Kongco Sin Lung Tai Te terdapat altar pemujaan tiga dewa yang dikenal dengan nama Fu Lu San Sao Sing atau Hok Lok Siu, yaitu dewa keberuntungan yang bernama Hu Sing, itu dewa yang membawa gulungan kertas, juga dewa jabatan yang bernama Lu Sing, juga dewa umur panjang yang bernama Sao Sing. Di belakangnya terdapat altar yang lebih tinggi, yaitu altar dewa bumi atau Dua Pekong atau altar Kongco Hok Tai Cheng Sin. Ini adalah dewa keberuntungan. Di bawah altar dewa Hok Tai Cheng Sin masih ada altar lagi guys, yaitu altar dewa Hao Jiang Kun. Ini adalah pembantu dari dewa Hok Tai Cheng Sin yang berwujud seekor harimau. Dewa Hao Jiang Kun ini disebut juga dengan dewa Xia Tan Jiang Jin atau dewa altar bawah. Dewa ini juga merupakan dewa pelindung anak-anak. Umat Tridharma juga percaya kalau sakit dapat datang ke kelenteng, bertanya obatnya kepada dewa yang dipercaya, terutama dewa obat. Mereka melakukan suatu ritual yang namanya apa aku lupa, yaitu mengocok-ngocok kayu atau semacam sumpit yang ada nomornya. Nanti yang jatuh kayunya itu dilihat nomornya lah, itu nanti ambil
resepnya di lemari yang ini sesuai dengan nomor yang jatuh tadi guys. Kemudian resepnya bisa untuk beli obat di toko obat Cina. Selain itu, mereka juga dapat meminta pengobatan kepada suhu. Ini misalnya seperti yang dilakukan oleh Suhu Saleh yang kemarin mengadakan siswa atau tolak balak. Mereka banyak yang minta dibuatkan atau surat yang ditempelkan di bingkai pintunya untuk mengusir setan-setan atau roh-roh jahat yang akan mengganggu kehidupan rumah tangga mereka maupun untuk kesembuhan penyakit. Untuk lebih lengkapnya kalian dapat melihat di video Kelenteng Po Antian Pekalongan bagian pertama yang sudah kami unggah sebelumnya. Ini adalah halaman samping Kelenteng Po Antian. Di area ini ada 2 ruang tempat ibadah. Yang ini adalah ruang ibadah Taoisme. Altar yang di tengah adalah altar Mahadewa Taisang Laojin. Beliau ini sudah mengalami 3 kali penitisan selama hidupnya guys. Yaitu yang pertama sebagai Pai Kuse, kemudian menitis lagi dalam diri Kaisar Wangdi, dan yang ketiga menitis dalam diri Lao Tse. Beliau ini yang membuat atau mewartakan ajaran Tao. Mahadewa Taisang Laojin ini mempunyai 2 pengawal. Yang perempuan cantik ini bernama Qiu Tian Hiang Li. Beliau dapat membuat manusia dari tanah liat. Beliau juga merupakan dewa peleburan emas dan perak serta dewa musik. Pengawalnya yang laki bernama Ji Longxi. Beliau dapat berubah 73 macam wajah. Senjatanya tombak bermata 3. Di sebelah kanannya terdapat altar Dewa Hien Tiang Xiang Ti, yaitu Raja Langit Utara, penakluk segala siluman dan roh jahat. Altar yang di sebelah kiri yaitu altar dari Mak Cho Tien Sang Sing Bo atau Bunda Suci dari langit yang melindungi nelayan dan orang-orang yang ada di laut. Untuk lebih jelasnya kalian dapat melihat di video Kelenteng Po Antian Pekalongan bagian kedua. Ini adalah ruang doa yang mempunyai patung-patung atau kinsin Dewa Dewi Buddha. Altar yang di tengah ini namanya altar Jilai Hujo. Di atasnya terdapat patung 3 atau Tri Guru Agung. Yang pertama yaitu Guru Agung Konghucu yang menyebarkan agama Konghucu. Yang kedua adalah Guru Agung Siddhartha Buddha Gautama yang mewartakan agama Buddha. Yang ketiga adalah Guru Agung Lao Tse yang menyebarkan ajaran agama Tao. Di dinding sebelah kanan terpasang prasasti merah, yaitu prasasti yang memuat nama-nama penyandang dana untuk pembangunan Kelenteng Po Antian waktu pertama kali didirikan.
Di sebelahnya terdapat ukiran yang berupa relief dari Wito Posat. Di tembok sebelah kiri guys terdapat lukisan relief Samtai Cunaca dengan senjata gelang emasnya. Di belakangnya terdapat altar yang menjulang tinggi. Yang paling atas yaitu altar Cilehut Sakyamuni Buddha atau Siddhartha Buddha Gautama Atarulaihu. Altar yang kedua yaitu altar Triratna Buddha yang terdiri dari Laihut, Omitahut, dan Yosuhut. Di bawahnya altar ini terdapat altar Dewi Welas Asih Kuan Im Posat. Di bawahnya lagi ada altar Milek Posat atau Buddha Maitreya dan Huang Caisen. Yang paling bawah adalah altar Ticu Caisen. Biasanya dewa-dewa yang mempunyai akhiran Caisen itu adalah dewa-dewa pemberi berkat yang memberi rezeki dan kekayaan. Kalau yang ini Titu Caisen juga merupakan dewa penjaga gedung. Di sebelah kanan altar Cilehut ini terdapat altar untuk Dewa Ticongong Posat, yaitu dewa pelindung orang-orang yang menderita di neraka. Dewa ini dapat mengurangi hukuman juga guys, karena sudah diberi wewenang oleh Cilehut. Ticongong Posat ini juga dikenal sebagai pemuka agama akhirat karena beliau di akhirat berkarya untuk menyadarkan orang-orang yang berdosa agar bertobat dan berbalik untuk menjadi orang yang benar, agar nanti waktu lahir kembali tidak hidup di alam penderitaan. Altar yang di sebelah kiri altar Cilehut ini adalah altar Capelohan atau 18 orang arahat. Beliau-beliau ini adalah 18 murid pertama, murid sejati dari Yang Mulia Siddhartha Buddha Gautama yang telah mencapai tingkat nirwana, terlepas dari keinginan dan kehidupan duniawi.
Nanti pada tanggal 4 Februari tahun 2024, Kelenteng Pok Antian akan mengadakan acara gotong royong untuk mencuci semua patung orang-orang suci ini atau yang disebut Kimsin, juga untuk bersih-bersih seluruh kelenteng. Untuk lebih lengkapnya kalian dapat melihat video yang ini guys. Kelenteng Pok Antian juga mempunyai keunikan guys, mempunyai grup musik tersendiri yang unik, tradisional campur modern yang dinamakan Toa Kok Kui. Ini guys menggunakan kemung, kendang, juga menggunakan organ. Kalau dulu pakai terompet guys, karena terompet atau sulingnya sudah rusak maka diganti organ. Kalau kalian ingin tahu seperti apa musik Toa Kok Kui ini, kalian dapat melihat di videoku yang ini. Kalau kalian ingin membeli alat-alat untuk sembahyang guys, di Kelenteng Pok Antian juga menyediakan ini. Tokonya ada di belakang guys, di aula belakang. Ini lokasinya guys. Sudah menjadi tradisi bagi Kelenteng Pok Antian Pekalongan guys, kalau ada peristiwa keramaian besar seperti ini, contohnya ada sembahyang siswa, banyak pengunjung yang datang, Kelenteng Pok Antian menyediakan makan gratis untuk semua pengunjung. Demikian guys, akhir review channel Mega 59 dari Kelenteng Pok Antian Pekalongan dalam rangka mengajak kalian tur keliling Kelenteng Pok Antian sebagai tempat ibadah dan sebagai tempat cagar budaya. Kalau kalian ingin ke sini, kalian dapat menghubungi atau datang ke tempat ini. Kalian minta izin atau minta tuntunan di bagian sekretariat. Kantor sekretariatnya ada di sebelah ruang Buddha guys. Kalian juga dapat tanya-tanya kepada umat atau pengurus yang ada di kelenteng ketika kalian datang. Mereka ramah-ramah guys, dalam kondisi yang ramai sekali, dalam acara yang padat. Mereka mau meladeni, mau melayani pengunjung-pengunjung yang ingin tahu, yang ingin belajar tentang kelenteng. Semoga apa yang kami unggah ini dapat berguna bagi kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.